Pernah nggak sih Anda kepikiran soal ini? Orang yang gelarnya panjang, otaknya encer banget, tapi kok ujung-ujungnya malah kerja buat bos yang mungkin sekolahnya aja nggak setinggi dia. Iya, sering banget lihat yang kayak gitu. Kenapa gitu ya? Si pinter ini sibuk bikin presentasi, bikin laporan puluhan halaman untuk orang yang kadang dianggapnya kurang pinter. Ini pertanyaan yang jujur aja agak nampar ya, tapi ini nyata banget di sekitar kita. Nah, pertanyaan itu langsung nusuk ke jantung filosofi bisnisnya Bob Sadino yang bakal kita bedah habis-habisan kali ini. Filosofi beliau itu kan emang kayak pukulan telak ya kalau di umum kita. Betul. Terutama soal kenapa orang nekat yang sering beliau sebut pakai istilah provokatif goblok, justru seringkali melesat lebih cepat ke sukses. Gayanya emang lugas, kadang bikin kuping panas, tapi isinya daging semua. Merendahkan pendidikan, sama sekali bukan. Bukan. Ini soal menantang cara kita mandang aksi dan teori. Om Bob, kan gitu ya kita manggilnya, punya 2 kutipan legendaris yang bakal jadi kompas kita. Yang pertama, orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok berjuang keras untuk sukses biar bisa bayar para pelamar kerja. Nah, itu langsung ke intinya. Dan yang kedua, yang nggak kalah tajam, setinggi apapun pangkat Anda tetaplah seorang pegawai. Tapi sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Nah, jadi, pembahasan kita ini kayak sebuah undangan gitu. Kalau Anda ngerasa pinter, wawasan luas, tapi kok rasanya masih kejebak di siklus yang itu-itu aja, mungkin ada sesuatu di sini yang bisa jadi kunci pembukanya. oke, kalau gitu mari kita bongkar deh jebakan pertama yang sering nggak disadari sama orang-orang cerdas. Kenapa mereka sering kalah? Sumber-sumber yang kita punya ini nunjuk ke satu konsep psikologis yang menarik banget, yaitu analisis paralisis. Lumpuh karena kebanyakan analisis. Tepat. Coba deh Anda bayangin skenarionya. Karena ngerasa tahu banyak, Anda jadi sibuknya luar biasa. Sibuk ngitung semua kemungkinan risiko sampai detail terkecil. Sibuk bikin rencana bisnis setebal skripsi. Benar. Sibuk nganalisis tren pasar pakai data yang nggak ada habisnya. Anda itu kayak ngebangun sebuah benteng teori yang megah. Sempurna banget. Tapi cuma di dalam kepala. Jadi ingat teman saya deh, dia mau buka kedai kopi, habis waktu 6 bulan riset biji kopi terbaik, 3 bulan desain logo yang filosofis banget, 4 bulan nyari lokasi sempurna, setahun kemudian kedai kopinya masih sebakas file PowerPoint yang indah. Wah. Dia tahu segalanya tentang kopi, tapi dia nggak pernah nyeduh 1 cangkir pun untuk dijual. Nah, itu contoh yang sempurna banget. Hasilnya kan ironis ya. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bangun benteng teori itu, Anda nggak pernah melangkah keluar dari gerbangnya. Nggak pernah mulai. Dan Om Bob ngelihat penyakit ini dengan jernih banget. Gimana katanya? Beliau bilang, semakin banyak berpikir, semakin takut Anda, semakin terjerumus pula dalam pikiran Anda sendiri. Pikiran yang harusnya jadi aset terbesar, malah jadi penjara. Tunggu. Tapi kan bukannya orang pintar yang banyak baca, ikut seminar, itu justru memperkaya wawasan. Kenapa malah bisa jadi bumerang gitu? Bukannya pengetahuan itu kekuatan? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Pengetahuan emang kekuatan, tapi cuma kalau jadi bahan bakar buat aksi. Menurut sumber kita, orang pintar itu seringkali salah fokus. Salah fokus gimana? Sertifikat, nambahin gelar, debat soal teori, tapi nggak pernah ada satu hal pun yang benar-benar dieksekusi sampai tuntas. Jadinya kolektor pengetahuan, bukan praktisi. Jadi cuma ngumpulin aja ya? Sementara itu, orang yang disebut goblok dalam konteks ini, Mereka ini punya kemewahan yang nggak dipunyai si pinter, yaitu keterbatasan pilihan. Mereka nggak punya rencana B, C, sampai Z. Yang mereka punya cuma rencana A, yaitu bisnis yang ada di depan mata. oke, Makanya, orang goblok itu nggak punya pilihan lain selain fokus pada satu bisnisnya itu. Semua energi, waktu, pikiran tumpah ke satu titik itu. Nggak ada distraksi kemewahan pilihan yang melumpuhkan. Itu nampar banget sih. Jadi kepintaran dan banyaknya pilihan itu bisa jadi distraksi termewah. Ini yang ngebawa kita ke definisi goblok versi Om Bob yang nusuk banget itu kan? Betul. Beliau itu ngedefinisiin ulang kata itu bukan dari IQ atau ijazah. Menurut beliau, kalau Anda tahu banyak hal tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa dengan pengetahuan itu, nggak ngehasilin apa-apa, yaitu namanya goblok alias stupid. Wow. Ini definisi yang basisnya itu output, bukan input. Pengetahuan yang cuma disimpan di kepala, nggak diubah jadi aksi nyata, bagi beliau ya sia-sia. Oke, jadi kita udah lihat gimana sih pinter bisa tanpa sadar ngelumpuhin dirinya sendiri. Ini bikin saya penasaran sama sisi sebaliknya. Apa sih sebenarnya yang dipunya sama orang-orang nekat ini? Apa senjata rahasia mereka? Senjata rahasianya ada 2.
Dan dua-duanya simpel banget, yaitu keberanian untuk kelihatan bodoh dan mentalitas nothing to lose. Oke. Mereka kan nggak punya reputasi sebagai intelektual yang harus dijaga. Mereka nggak takut diketawain kalau idenya gagal, nggak takut kalau langkah pertamanya kelihatan kaku dan jauh dari sempurna. Ego mereka itu nggak jadi borgol. Ini pertarungan klasik antara momentum dan kesempurnaan ya. Si nekat milih momentum, si pinter nungguin kesempurnaan yang nggak pernah datang. Ada satu kutipan kontras dari sumber kita yang ngerangkum ini dengan pas banget. Yang ini kan, orang goblok itu tidak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Sedangkan orang pinter kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Sesimpel itu. Ya. Bagi mereka, mending ambil 10 langkah yang 8 diantaranya salah, daripada nggak melangkah sama sekali karena takut salah arah. Tapi bukannya pendekatan nggak banyak mikir itu kedengerannya agak sembrono ya? Di mana batas antara berani bertindak sama nekat membabi buta? Pasti ada kan bisnis yang gagal total karena kurang perencanaan? Tentu aja. Poin Om Bob itu bukan buat meniadakan rencana sama sekali, tapi untuk nggak ngejadiin rencana itu sebagai berhala. Aha. Rencana 1 halaman yang dieksekusi hari ini itu jauh lebih berharga daripada rencana 100 halaman yang nggak pernah keluar dari laci. Logika mereka simpel banget. Bisnis itu mudah, yang penting dilaksanakan. Titik. Nggak ada koma, nggak ada tapi. Mereka belajar sambil jalan, bukan belajar dulu baru jalan. Dan cara pandang mereka soal kegagalan juga kayaknya beda 180 derajat. Si pintar ngelihat gagal itu sebagai bukti analisisnya kurang tajam. Itu pukulan buat egonya. Tapi si goblok ini, Dia ngelihat kegagalan itu sebagai SPP, biaya kuliah di universitas kehidupan. Itu investasi, bukan kerugian. menarik. Mereka nggak takut gagal karena mereka paham betul bahwa keberhasilan hanyalah titik kecil di puncak segunung kegagalan. Mereka nggak nyari jalan pintas buat ngehindarin gunung itu. Mereka justru mendakinya, sadar betul bakal banyak kepleset dan jatuh. Jadi tiap gagal itu bukan akhir dunia, tapi cuma data baru buat langkah berikutnya. Tepat. Ini juga ngubah cara mereka mandang risiko dong. Orang pintar kan dengan semua alat analisisnya, sibuk nyari cara buat ngecilin, bahkan ngilangin risiko. Betul. Pengennya jalan tol yang mulus dan bisa diprediksi. Padahal, menurut Bob Sadino, pola pikir itu keliru dari akarnya. Beliau justru percaya bahwa di dalam risiko itulah biasanya terletak peluang dan uang yang jumlahnya besar sekali. Wah, Si pinter sibuk di pinggir hutan gambar peta paling aman. Si goblok udah masuk ke dalam hutan karena tahu di sanalah hartanya. Risiko itu bukan ancaman, tapi gerbang menuju imbalan besar. jadi kalau saya tangkep, ini soal beda cara belajar yang fundamental banget. Si pinter belajar di kelas untuk tahu, ngumpulin teori. Iya. Sementara si goblok belajar di jalanan, di pasar, di lapangan. Untuk bisa, buat nguasain praktek. Yang satu jadi ensiklopedia berjalan, yang satu lagi jadi petarung di arena. Dan di dunia nyata, pasar kan nggak bayar apa yang ada di kepala Anda. Pasar bayar apa yang bisa Anda hasilkan. Pasar bayar kemampuan, bukan sekedar pengetahuan. Jadi terus artinya apa nih buat kita semua yang dengerin? Apa pesannya kita harus bakar ijazah, berhenti belajar, dan jadi sembrono? Kayaknya nggak sesimpel itu deh. Jauh dari itu. Ini bagian penting buat kita lurusin biar nggak salah paham. Om Bob sendiri, seperti dikutip di sumber kita, bilang kalau pendidikan formal itu tetap penting. Oh, oke. Ilmu yang Anda dapat di sekolah atau universitas itu bukan sampah. Itu bakal sangat ngebantu bisnis di masa depan. Entah buat ngelola keuangan, bikin strategi marketing, atau ngerti hukum. Poin utamanya bukan anti-intelektualitas kalau gitu. Poin utamanya adalah, di zaman yang geraknya secepat ini, pinter aja nggak cukup. Nggak cukup. Pengetahuan aja nggak bakal bikin Anda sukses. Dunia nggak bayar apa yang Anda tahu, dunia bayar apa yang Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Nah, ini yang nuntut sebuah kombinasi, sintesis. Kita butuh otak yang tajam, otaknya si pinter yang bisa nganalisis, ngelihat pola, nyusun strategi. Tapi otak itu nggak ada gunanya kalau nggak dipasangin sama nyali dan keberanian si orang goblok. Nggak takut salah, nggak takut nyoba, dan nggak takut buat mulai dari nol dengan tangan kotor. Jadi otak untuk ngerencanain arah dan nyali buat nginjek pedal gasnya. Tanpa nyali buat eksekusi, ya rencana paling brilian pun cuma fantasi di atas kertas. Dan kalau seluruh filosofi Om Bob harus diringkas jadi satu kalimat perintah, ya kalimat itu adalah tugas kita hanyalah melangkah. Melangkah.
Iya, bukan tugas kita buat mastiin tiap langkah bakal sempurna. Bukan tugas kita buat tahu akhir perjalanan sebelum mulai. Tugas kita cuma satu, melangkah. Kadang benar, mungkin lebih sering salah. Tapi ya cuma itu satu-satunya cara buat maju. Diam sambil nganalisis terus itu sama aja kayak mundur ya. Persis. Ini benar-benar jadi pertanyaan reflektif buat kita semua. Pilihannya ada di tangan Anda. Apa Anda mau terus jadi orang pinter yang sibuk nganalisis suksesnya orang lain dari balik meja? Jadi komentator ahli dari pertandingan yang nggak pernah Anda ikuti? Atau Anda berani jadi sedikit goblok, berani langsung terjun ke lapangan, bikin sesuatu, bikin kesalahan, dan mungkin suatu hari nanti nyiptain lapangan kerja buat para analis hebat itu. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal pilihan peran. Dan sebagai penutup segmen ini, rasanya ada satu kutipan terakhir dari Om Bob yang paling provokatif. Saya bisa tebak nih, pasti yang paling nonjok. Apa tuh? Beliau bilang, kalau udah tahu peluang ada di depan mata tapi masih bingung cari alasan, ya itu benar-benar goblok namanya. Ini tamparan terakhir buat ngebangunin kita dari kelumpuhan analisis. Wow, pesannya jernih banget, berhenti nyari alasan yang kedengarannya cerdas buat nggak ngapa-ngapain. Keberanian ngambil langkah pertama meskipun nggak sempurna, seringkali jauh lebih berharga dari semua teori di kepala kita. Dan biar ide ini benar-benar nancep, ada satu analogi penutup dari sumber kita yang menurut saya kuat banget. Oh ya, silakan, saya penasaran. Bayangin bisnis itu kayak belajar naik sepeda. Orang pinter, dia deketinnya secara akademis. Dia bakal ke perpustakaan, baca semua manual soal cara kerja sepeda, dia pelajari gravitasi, hukum Newton, aerodinamika. Dia tahu persis secara teori apa yang harus dilakuin, sudut miring yang ideal, cara ngayuh yang efisien, tapi dia takut banget jatuh, takut lecet, jadi dia nggak pernah nyentuh pedalnya. Tepat, dia jadi ahli teori sepeda terhebat di dunia yang nggak bisa naik sepeda. Hah, bener juga? Persis. Sementara itu, orang goblok ngelakuin sebaliknya. Dia nggak baca buku. Dia langsung ambil sepedanya, coba naikin, dan ya tentu aja langsung jatuh, gedebuk. Pasti. Dia bangun, coba lagi, jatuh lagi, mungkin lututnya lecet, sikunya berdarah, prosesnya kelihatan kacau, nggak efisien, penuh kegagalan. Tapi pada akhirnya, Setelah jatuh berkali-kali, ya dialah yang bisa ngayuh sepedanya dengan seimbang. Dialah yang ngerasain angin di wajahnya, yang bergerak maju, yang nyampe ke tujuan. Sementara si pinter, masih baca buku. dia mungkin udah bisa nulis tesis doktoral soal cara kerja gear sepeda. Tapi buat pulang ke rumahnya, dia masih harus pesan ojek online. Sebuah gambaran yang kuat banget dan jujur aja agak nyindir ya. Dan kami bakal biarin analogi itu ngegantung di benak Anda. Di area mana dalam hidup Anda, karir, bisnis, atau bahkan pribadi, Anda masih sibuk baca manual, padahal yang Anda butuhin sebenarnya cuma keberanian buat mulai ngayuh pedal, meskipun tahu Anda mungkin bakal jatuh beberapa kali.